Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miladi Muhammad dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, akan mensosialisasikan protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Di Indonesia, angka kasus positif virus corona sudah di atas 1,5 jiwa per bulan Agustus 2021. Di samping itu, ada kabar baiknya, yaitu sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus COVID-19. Untuk mengalahkan penyebaran dan penularan virus COVID-19 tidaklah mudah, tetapi banyak upaya yang terus dilakukan oleh para ilmuwan ataupun penduduk untuk mencari solusi agar virus corona berkurang di muka bumi ini. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, khususnya pemerintah membuat peraturan, pedoman, dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona tersebut. Di negara Indonesia, protokol kesehatan dikenal dengan sebutan 5M, yaitu yang pertama, mencuci tangan. Rajin mencuci tangan hingga bersih sehabis melakukan hal apapun adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang lebih baik, disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik, terutama setelah beraktivitas, seperti setelah menutup hidung atau mulut setelah batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakanlah sabun ataupun hand sanitizer. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa disebut WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sedang sakit saja, bukan untuk orang yang sehat. Namun, dikarenakan ada virus jenis terbaru yang muncul hingga saat ini, membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergilirnya waktu berjalan. Selang beberapa waktu, akhirnya WHO membuat kebijakan agar semua orang, baik itu yang sakit maupun yang sehat, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak merupakan salah satu pencegahan agar penyebaran virus COVID-19 tidak gampang menyebar dengan mudah. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan aktivitas atau waktu kamu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus tersebut. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah dan patuhi peraturan pemerintah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski kamu sehat dan tidak ada gejala apapun yang kamu rasakan, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang sehat. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat tanpa memandang usia, entah itu tua ataupun muda, entah itu anak-anak ataupun dewasa.
Untuk pentingnya vaksinasi, mengapa vaksin COVID-19 penting? Dikarenakan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak dari pandemi COVID-19. Berikut ini sisi positif setelah melaksanakan vaksinasi. Yang pertama, mencegah tubuh tidak terinfeksi COVID-19. Salah satu alasan utama mengapa vaksin COVID-19 penting adalah mencegah tubuh tidak terinfeksi virus corona. Yang kedua, mencegah komplikasi COVID-19. Saat COVID-19 masuk ke dalam tubuh manusia, virus ini bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi yang mengancam nyawa seseorang, seperti contohnya pneumonia, sindrom gangguan pernafasan akut, gagal hati akut, gagal jantung akut, gagal ginjal akut, shock septik, dan penggumpalan darah. Yang ketiga, melindungi orang di sekitar dari COVID-19. Saat tubuh Anda sudah mendapatkan vaksin COVID-19, maka orang-orang di sekitar Anda yang beresiko mengidap komplikasi COVID-19 juga akan terhindar dari virus corona tersebut. Yang keempat, mencegah penularan COVID-19 dari pasien virus corona. Dengan vaksinasi pasien COVID-19, virus ini yang ada di dalam tubuh dianggap tidak akan mudah menular ke orang lain. Untuk yang kelima, membantu ciptakan antibodi untuk melawan COVID-19. Saat tubuh sudah tervaksinasi, vaksin COVID-19 akan membantu tubuh menciptakan respon antibodi yang bisa mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh kita. Yang keenam, menghentikan pandemi. Saat vaksin COVID-19 sudah diedarkan dan divaksin sudah disuntikkan menyeluruh pada sasaran dan masyarakat mematuhi protokol kesehatan, kemungkinan besar pandemi virus corona dapat dihentikan. Yang ketujuh, keamanan vaksin sudah terbukti. Semua vaksin yang nantinya diedarkan ke masyarakat sudah melalui uji keamanan dan uji efektivitas yang ketat. Berbagai uji klinis sudah dilakukan untuk mengukur tingkat keamanannya. Berikut beberapa vaksin yang telah mendapatkan persetujuan. Yang pertama, vaksin Moderna. Yang kedua, Bio Farma. Yang ketiga, AstraZeneca. Yang keempat, Sinopharm. Yang kelima, Pfizer and BioNTech. Dan yang terakhir, yang keenam, Sinovac. Vaksin AstraZeneca dan Sinovac merupakan vaksin yang sering digunakan dalam vaksinasi. Kita sebagai warga Indonesia yang baik, marilah kita patuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah agar penyebaran virus corona semakin berkurang. Sekian sosialisasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.